جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar." Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang sementara dan sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal. Ayat tersebut menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia yang sementara dan sesungguhnya akhirat adalah kehidupan yang kekal. Kata dunia sendiri yang berarti rendah dan bersifat sementara. Dengan demikian, kehidupan dunia adalah kehidupan yang rendah dan sementara jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal dan tanpa ada batasnya. Oleh karenanya, Allah memberikan gambaran kepada kita tentang kehidupan dunia ini seperti air. Yang pertama, air itu tidak pernah tinggal di tempatnya. Begitu pula dengan dunia. Dunia adalah sesuatu yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkannya. Dunia yang kita kejar, dunia yang kita membanting tulang untuk mencari nafkah, berjibaku, bahkan ada yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya. Maka ketahuilah bahwa ia adalah sesuatu yang fana dan tidak bernilai di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'diru indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Andaikan dunia memiliki nilai di sisi Allah seperti nilai sehelai sayap nyamuk, coba perhatikan. Nabi tidak mengatakan seperti nilai seekor nyamuk, tapi Nabi mengatakan sehelai sayap nyamuk, maka tak seorang pun orang kafir yang akan diberi minum oleh Allah walaupun seteguk air. Namun sebagaimana dunia ini yang berarti ad-daniyah, sesuatu yang hina, ad-dunu, sesuatu yang dekat, maka coba kita lihat Allah memberikan dunia ini kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang ia benci. Bahkan mungkin bagian orang kafir di dunia ini lebih banyak yang ia dapatkan dibandingkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Namun jangan sesekali menganggap bahwa itu adalah ukuran kemuliaan bagi orang kafir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman." Sesungguhnya manusia ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, coba perhatikan, mabtalahu rabbuhu, dia diuji oleh Allah, fa'akramahu, dia dimuliakan, wa na'amahu, dan diberi nikmat yang lebih, fayaqulu rabbi akraman, kemudian ia mengatakan Tuhanku memuliakanku. Sebagaimana perkataan orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-As bin Wail, yang Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataannya di dalam Al-Qur'an, "Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malau wa walada." Tidakkah engkau melihat, kata Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang kufur dengan ayat-ayat kami, lalu mereka mengatakan la utayanna malau wa walada, saya ini banyak harta saya ini banyak anak saya. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Bahkan mungkin
bagi sebagian orang di antara kita, ada yang mengatakan, jika dosa atau maksiat yang saya lakukan ini dibenci oleh Allah, lalu mengapa rezeki saya terbuka terus? Hati-hati, kita tertipu dengan yang namanya istidraj. Nabi menyebutkan dalam hadis yang artinya, bila engkau melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal ia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah, fa'lam annahu istidraj, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, yaitu jebakan berupa kenikmatan yang disegerakan oleh Allah. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia ketika disempitkan rezekinya oleh Allah, ia mengatakan saya dihinakan oleh Allah. Ia mengatakan saya sudah rajin sholat, saya sudah rajin puasa, saya sudah rajin taat kepada Allah, lalu mengapa rezeki saya pas-pasan seperti ini? Allah tidak adil. Maka ketahuilah bahwa kemuliaan itu tidak dilihat dari sisi itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla, sekali-kali tidak. Kemuliaan adalah ketika seseorang itu diberi petunjuk oleh Allah untuk taat kepadanya. Dan kehinaan adalah ketika seseorang itu jauh dari agama Allah walaupun ia dikelilingi oleh harta yang berlimpah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sebagai kesimpulannya, dunia ini adalah sebagai tempat yang dimana keimanan seseorang itu pasti akan diuji dengan berbagai cobaan, baik itu berupa sesuatu yang menyenangkan atau baik sesuatu itu tidak menyenangkan atau tidak disukai oleh seseorang. Maka dalam menghadapinya kita memerlukan kesabaran dan keimanan yang kuat kepada Allah, terutama pada zaman yang sekarang ini, yang dimana semuanya serba diukur dari segi sudut pandang materi, sehingga banyak seseorang yang terjatuh, bahkan ada yang tidak segan untuk menjual keyakinannya hanya untuk mendapatkan materi, harta dan kekayaan yang bersifat sementara. Wa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian ceramah yang sempat saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه.